Izin share screen ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, si pengampu mata kuliah adab, Bapak Ustaz Andrian Ham, serta teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini kami kelompok 5 ingin memaparkan materi tarikh adat yang berjudul Sastra Arab Masa Awal Kemunculan Islam atau Sadar Islam. Jadi next. Di sini ada Fizanis Rahmah, Najwa Syarifah, dan saya sendiri Haidir Hamdi. Submaterinya yang pertama ada definisi dan keadaan dan kondisi bangsa Arab masa sadar Islam. Yang kedua, faktor pendorong perkembangan sastra masa sadar Islam. Yang ketiga, perkembangan sastra puisi dan prosa masa sadar Islam. Yang terakhir adalah tokoh-tokoh dan kutipan-kutipan sastra Arab pada masa sadar Islam. Pada submateri yang pertama akan dijelaskan pada Ukti Nazwa Syarifah, kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Masa fase munculnya sastra Islam yaitu sejak Islam datang ke Arab hingga berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah yaitu sekitar tahun 610 sampai 661 Masehi. Fase ini juga dikenal sebagai masa atau fase kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan masa Khulafaur Rasyidin. Ketika Islam datang ke bumi Jazirah Arab, ini menandakan bahwa datangnya Islam turut mewarnai segala aspek kehidupan manusia pada saat itu, baik dari segi sosial, kemasyarakatan, agama, budaya, pemikiran, bahkan karya-karya sastra yang dihasilkan juga syarat dengan nuansa nilai-nilai Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab didominasi oleh kaum Baduy yang hidup nomaden. Artinya mereka itu pindah-pindah ya. Mereka hidup dalam kabilah yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari air dan padang rumput. Pada saat itu, kabilah adalah suatu kesatuan sosial masyarakat di antara mereka. Para sejarawan membagi Arab ke dalam dua daerah, yaitu penduduk utara. Mereka adalah kabilah Adnan, Nizar, atau Mu'ad. Mereka hidup menetap. Dan yang kedua ada penduduk selatan. Mereka hidup secara nomaden, di antara kedua kabilah di atas terdapat perbedaan bahasa dan ucapan. Boleh di next? Selanjutnya ada kondisi agama masyarakat Arab pada masa sadar Islam. Orang Arab jahiliyah memeluk bermacam-macam agama, di antaranya adalah Yahudi, Masehi, sebagian dari mereka menyembah berhala, batu, bintang-bintang, dan sebagian lain beragama Majusi, penyembahan pada api, dan beragama Adahiyah, yaitu mereka yang mengingkari adanya hari akhir dan hari kebangkitan. Dan ada pun Tuhan yang buruk. Tuhan baik itu diibaratkan dengan cahaya malaikat, sedangkan Tuhan buruk diibaratkan dengan setan. Ketika Islam datang, Islam mengajak seluruh umat manusia untuk memeluk agama yang satu, yaitu beriman kepada Allah. Boleh di next? Selanjutnya ada kondisi politik masyarakat Arab pada masa sadar Islam. Pada bidang ini, awalnya bangsa Arab jahiliyah itu tidak memiliki sistem kepemimpinan, sehingga hidup mereka itu bebas tanpa ada aturan yang melingkupi dan mengatur segala kehidupan yang telah mereka lakukan. Akan tetapi, ketika Islam datang, Rasulullah SAW membuat sistem kepemimpinan yang ia pimpin untuk menyatukan seluruh bangsa Arab dalam satu kekuatan yang besar dan kuat di bawah panci-panci bendera Islam.
Selanjutnya ada kondisi ekonomi masyarakat Arab pada masa sadar Islam. Pada masa awal Islam ini terjadi perluasan wilayah penaklukan-penaklukan di daerah-daerah. Hal ini secara tidak langsung membuat tentara mendapatkan harta rampasan perang yang melimpah. Nah, keberadaan harta ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup orang-orang Arab secara berkecukupan. Terakhir ada kondisi sastra masyarakat Arab pada masa sadar Islam. Kelahiran Islam di tanah Arab membawa pengaruh besar terhadap corak kesusastraan Arab, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu penghapusan sebagian corak kesusastraan Arab jahiliyah. Yang kedua, menciptakan suatu corak baru yang sesuai dengan Islam. Ketiga, mengembangkan sebagian corak lama yang sesuai dengan Islam. Adapun yang dihapuskan oleh Islam seperti puisi yang berupa mantra yang digunakan oleh dukun atau bisa disebut black magic, dan corak baru yang diciptakan oleh Islam ialah timbulnya macam-macam cabang, tata, peraturan, dan undang-undang baik dalam Islam maupun di bidang bahasa sendiri, seperti timbulnya ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu arut, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya materi yang kedua ada faktor-faktor pendorong perkembangan sastra pada masa sadar Islam. Faktor yang pertama itu terjadi pengaruh Al-Quran terhadap bahasa Arab. Di antara pengaruh Al-Quran terhadap bahasa Arab adalah yang pertama menjaga bahasa Arab dari kemusnahan dan menjamin keabadian bahasa Arab. Yang kedua mempersatukan lahja Arab atau dialek Arab dalam dialek Quraisy. Yang ketiga memperluas aturan-aturan Al-Quran dengan menggunakannya sebagian lafaz-lafaz Islam seperti mukmin, kafir, munafik, puasa, zakat, dan sebagainya. Nah, yang keempat ada mensucikan lafaz-lafaz dan susunan-susunan Al-Quran. Yang kelima, Al-Quran sebagai sebab dalam penyebaran bahasa Arab di negara-negara yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan terakhir, Al-Quran sebagai sebab dalam perkembangan ilmu-ilmu bahasa seperti nahwu, sorof, dan ilmu-ilmu syariat seperti tafsir, fikih, dan tauhid. Lalu yang kedua, terjadinya pengaruh hadis terhadap bahasa Arab. Di antara pengaruhnya, yang pertama, para ahli tafsir bersandar pada hadis-hadis Rasul dalam menafsirkan kalamullah dan dalam mengambil hukum syariah. Yang kedua, menemukan bahasa baik dari segi pemikiran ataupun lafaz-lafaz yang baru. Dan terakhir, terpengaruhnya susunan-susunan dan gambaran para ahli, pidato dan penulis serta penyair dengan apa yang mereka salin dari hadis Nabi. Selanjutnya ada perkembangan sastra puisi pada masa sadar Islam. Islam memandang puisi dengan dua jenis pandangan. Yang pertama, sebuah puisi akan dianggap terpuji oleh Islam jika puisi tersebut digunakan dengan tujuan dan cara yang benar. Jika puisi tersebut digunakan dengan tujuan dan cara yang tidak benar, maka Islam akan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak hormat. Puisi terbukti bisa membantu dalam penyebaran agama Islam karena orang-orang non-Arab yang baru masuk Islam dan belum memahami betul bahasa Arab dapat belajar bahasa Arab melalui puisi Arab. Belajar puisi Arab ini juga dianjurkan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada saat kaum muslimin mulai menafsirkan Al-Quran. Ibnu Abbas sang penafsir pertama juga menganjurkan mereka untuk memahami makna Al-Quran melalui puisi Arab pra-Islam. Selanjutnya, menurut Juzif Al-Hashim, pada masa permulaan Islam muncul 4 tingkatan kelompok para penyair, yaitu kelompok pertama, kelompok yang meninggalkan puisi dan langsung beribadah hanya kepada Allah, seperti Labid bin Rabi'ah al-Amiri. Lalu ada kelompok yang kedua, kelompok penyair yang melakukan penindasan pada Nabi dan mengejek Nabi, seperti Abu Sufyan, Al-Haris bin Abdul Muthalib, sama Ka'ab bin Ashraf. Lalu ada kelompok yang ketiga, kelompok yang terdiri dari penolong-penolong Nabi dan para sahabatnya. Para penyair ini telah menentang orang-orang musyrik lewat puisi-puisinya, seperti Hasan bin Sabit Al-Ansari dan Ka'ab bin Malik. Lalu ada kelompok yang terakhir, kelompok keempat, kelompok penyair yang tetap berpuisi sebagaimana mereka tetap berpuisi pada masa jahiliyah dulu, tetapi mereka menjauhi apa yang dilarang oleh agama Islam, diantaranya Abu Dahba Al-Jahi dan An-Nabighah Al-Jadi. Selanjutnya, perkembangan sastra puisi pada masa sadar Islam. Pada periode awal Islam, orang Arab telah mengenal tulisan karena transaksi bisnis mereka menggunakan catatan. Nah, pada periode ini, kedudukan puisi mulai tergantikan oleh khutbah dikarenakan, yang pertama, semangat untuk menyebarkan cahaya Islam dengan dakwah dan jihad. Yang kedua, pengaruh Al-Quran dan hadis terhadap kefasihan sastra Arab. Yang ketiga, berkembangnya diskusi antar masyarakat dalam berbagai pembahasan baik sosial, politik, pendidikan, dan sebagainya. Dan terakhir, penjelasan kebijakan politik dan hukum khalifah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
masa sadar Islam terdapat 3 macam prosa, yaitu yang pertama khutbah. Dengan masuknya Islam, misi baru pun dimulai dengan secara otomatis membutuhkan ahli pidato khutbah untuk mendukung dakwah Islam dan menjelaskan dasar-dasarnya dakwah Islam, mendukung jihad, dan mendiskusikan permasalahan yang muncul pada saat itu di kehidupan baru. Di antara sifat-sifat prosa Arab masa ini adalah ringkas, sederhana, talmih, dan jazalah. Ada beberapa jenis khutbah pada zaman ini, yaitu khutbah politik, khutbah agama, dan terakhir khutbah sosial. Yang kedua, kitabah, tulisan yang digunakan oleh bangsa Arab pada permulaan Islam dalam tulisan Al-Amri dan Al-Hir, yang selanjutnya diganti dengan nama Al-Hijazi. Al-Hijazi ini merupakan tulisan Arab asli yang dipakai oleh sebagian kecil orang Arab dan kurang lebih separuh orang Quraisy, serta beberapa orang penduduk Madinah dan sekitarnya. Pada periode ini tulisan mulai tersebar dan berkembang bersamaan dengan munculnya Islam. Pada masa itu Rasulullah telah memiliki 40 orang penulis wahyu Al-Quran. Ada 2 bentuk tulisan pada masa ini, yaitu pertama penulisan surat atau administrasi, yang kedua penulisan catatan dan karangan-karangan. Yang ketiga ada matsal. Matsal disebut peribahasa. Isi dari matsal yaitu tentang akhlak, tingkah laku, kehidupan, dan kematian manusia, agama, aturan kehidupan, hubungan manusia satu sama lain, sosial politik, dan sebagainya. Warisan berupa peribahasa dan perumpamaan dari bangsa Arab semenanjung pada zaman sebelum Islam, terus dipakai oleh kaum muslimin. Karena kefasihan wawasan sastrawiya dan kekayaan kosakatanya yang bersama-sama dengan puisi pra-Islam membantu para pemeluk Islam baru untuk memahami kosakata dan sintaksis Al-Quran dan hadis. Sini ada tokoh-tokoh sastra Arab pada masa permulaan Islam. Yang pertama ada Ka'ab bin Malik Al-Ansori, salah satu sahabat Nabi dari kalangan kaum Ansor yang dikenal sebagai seorang penyair ulung. Yang kedua Abdullah bin Rawah, satu sahabat Nabi yang terkenal sebagai penyair dan pejuang Islam. Yang ketiga ada Hasan bin Sabit, penjuang Hadramin, yang termasuk Bani Najjar, penduduk Madinah, yang termasuk sahabat yang mempunyai kemampuan dalam berpuisi. Yang keempat ada Al-Hutai'ah, salah seorang penyair Al-Muhadramain, yaitu yang mereka mengenal masa jahiliyah dan Islam. Kutipan-kutipan sastra pada masa permulaan Islam. Puisi Ka'ab termasuk puisi yang bagus, kasidah-kasidahnya yang menceritakan tentang suasana perang. Berikut ini adalah puisi Ka'ab ketika ia menyaksikan kejadian di Bi'ru Ma'unah. Tertukum jarakum li Bani Salim wawufu idh la takuna walau habalan tanawala min aqwailai limudda bihabliha hablan matinan awil qurta ima in aslamu faqadaman ma'ufu idh la tafuna. Kamu meninggalkan tetanggamu Bani Salim karena takut akan perang yang melemahkan dan menghinakan. Walau tali melilit pada para pemimpin untuk mengeluarkan tali yang kuat. Untuk Firta bila ia tidak masuk Islam dan mengajukan suatu kelengkapan apabila tidak datang. Sekarang saatnya sesi pertanyaan. Kami buka 3 penanya masing-masing dengan 1 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Kepada Saudara Haji, silakan pertanyaan. Oke, makasih Hidar atas kesempatannya. Izin bertanya ya. Itu kan tadi ada beberapa faktor pendorong perkembangan sastra masa sadar Islam. Bisa dijelaskan nggak faktor penghambatnya di masa tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Haji. Ada lagi yang ingin bertanya?
Silakan, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ayo. Hmm? Jadi persilakan Tuh kepada Anjali. Anjali. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Angeli izin bertanya. Ini pada masa Saudari Islam itu kan terdapat tiga macam prosa ya. Khutbah, kitabah, sama masal. Itu yang paling banyak digunakan di antara ketiga itu yang mana gitu. Dan apa keunggulan dari macam-macam prosa itu gitu. Maksudnya yang paling dipakai, yang sering dipakai apa dan apa keunggulannya itu gitu. Apa bisa dipahami? Terima kasih. Ada satu penanya lagi. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ayo, ada lagi nggak? Atau dijawab dulu aja, Haidar. Gimana? Apa? Berapa orang sih semuanya nih, mahasiswanya nih? Baru 30 yang hadir. 30 berapa nih? 32. Hmm. Ayo, silakan. Ada pertanyaan lagi nggak? Tentang tarikh ada apa tentang sejarah sastra Arab pada masa Sadrul Islam? Hmm? Oke, dijawab dulu dah si ini apa? Kelompok 5. Tadi pertanyaannya apa? Haji tadi pertanyaannya apa, Haji? Itu Ustaz, apa faktor penghambat dari masa apa pemulaan Islam ya, sadar Islam. Oke. Terus tadi Anjali tentang apa? Itu start dari tiga macam prosa yang ada pada masa itu, yang mana yang paling di apa sering dipakai? Sering dipakai. Eh, silakan. Si siapa? Eh, kelompok 5. Ini di PPT-nya ini masih tergabung apa nih ya?
kayak surat administrasi, oke ya. Tapi belum seperti yang pada masa khalifah ya nanti ya, kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Ini masih Sodrul Islam. Jadi transisi antara jahiliyah sama awal munculnya Islam. Jadi gitu. Jadi belum seperti, maksudnya ada memang kayak rasail gitu ya, apa, surat menyurat, korespondensi itu, tapi belum seperti pada masa ini, pada masa kekhalifahan, atau pada masa, maksudnya kekhalifahan tuh ba'da khulafa Rasyidin lah gitu ya, setelah Khalifah Rasyidin gitu ya, Umayyah, Abbasiyah dan lain-lain. Nanti muncul apa, kerajaan-kerajaan kecil di sebelahan dunia yang lain, tapi masih Arab. Misalkan Fatimiyah di Mesir, Mamluk, Mamluk itu di Mesir juga kalau nggak salah. Nah, dan lain-lainnya, ada banyak. Bahkan ada kayak di Mughal, Mughal kan India tuh ya. Mughal, kerajaan-kerajaan Islam juga itu, tapi di belahan dunia yang lain. Nah, tapi kalau Umayyah Abbasiyah kan, kalau kayak Abbasiyah misalnya kan pusatnya kan di Irak waktu itu kan Baghdad. Jadi Baghdad sebagai kota ininya lah, pusat keilmuan segala macam. Nah, itu maksudnya rasail kayak gitu yang pada masa Sadrul Islam tuh masih sebatas hanya surat menyurat lah. Tapi belum sampai ke hal-hal yang sifatnya seperti inilah, seperti apa ya, seperti pada masa kekhalifahan nantinya ya. Jadi harus juga dipilah mana yang Sadrul Islam, mana yang eh, Asrul Islam fi asri zahabi namanya istilahnya itu. Pada masa keemasannya kan beda. Ada yang awal kemunculan, ada yang masa keemasannya gitu ya. Kalau untuk ininya nanti harus dilihat itu. Oke, silakan. Dijawab dulu lah. Nanti saya jelaskan. Ya, Ustaz. Izin menjawab pertanyaan dari Aji, apa faktor penghambat perkembangan sastra pada masa sadar Islam yang tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Andri, bahwasannya sadar Islam itu pergantian antara sebelum Islam dan masa datangnya Islam. Jadi di antara faktor-faktornya itu yang pertama ada kondisi sosial dan politik. Nah, pada masa sadar Islam ini kondisi sosial dan politiknya masih belum stabil. Hal ini menjadi faktor penghambat perkembangan sastra. Lalu ada munculnya kelompok-kelompok politik atau aliran-aliran keagamaan dan fanatisme kesukuan pada masa sadar al-Islam ini menjadi sebab eh, menjadi sebab atas kelahiran tema-tema baru di dalam sastra seperti tema politik, polemik, dan cinta. Lalu ada keterbatasan referensi. Keterbatasan referensi ini yang menjadi penyebab karena pada masa sadar al-Islam akses terhadap referensi dan sumber dayanya masih belum memadai, jadi masih terbatas. Lalu ada keterbatasan dari teknologi. Pada masa sadar al-Islam teknologi yang tersedia masih terbatas sehingga menyulitkan penyebaran karya sastra. Selanjutnya yang terakhir keterbatasan pendidikan. Pendidikan pada masa sadar al-Islam masih terbatas sehingga hanya sedikit orang yang mampu menulis dan memproduksi karya sastra. Bagaimana, Aji, apakah sudah terjawab? Iya, terjawab, Goza. Terima kasih, Goza dan kelompok 5. Ya, terima kasih kembali. Ya, baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Anjali terkait prosa apa yang paling banyak digunakan pada masa sadar Islam. Jawabannya adalah khutbah, karena pada masa sadar Islam itu digunakan sebagai alat untuk berdakwah oleh Nabi Muhammad SAW, juga para sahabatnya dan yang lainnya. Nah, kelebihan dari pidato ini atau khutbah ini pada masa permulaan Islam di antara pada masa jahiliyah di antaranya adalah sebagai pertama itu keagamaan seperti khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Haji Besar, petunjuk dan nasihat-nasihat atau lainnya. Yang kedua, bercorak politik seperti pembiusan masyarakat, golongan, partai, dan pembinaan kerajaan. Yang ketiga, pengaruh pidato pada masa ini atau khutbah dapat dirasakan dalam jiwa, dan hal ini terbukti dengan adanya contoh-contoh yang baik, nasihat-nasihat yang memenuhi sasaran yang bisa menenteramkan hati yang kering dari petunjuk.
Keempat, itu keindahan bahasanya atau kalimatnya. Terus lalu kesederhanaan ungkapan dan kebagusan gaya bahasanya. Selanjutnya dimulai dengan memuji dan menunjuk asma Allah. Selanjutnya peniruan uslub atau gaya bahasa Al-Quran yang membuat kepuasan dan keberhasilan serta keindahan bahasa juga ayat-ayat Al-Quran menjadi sumber khutbah. Sehingga ada sebagian imam yang mensyaratkan penggunaan gaya bahasa Al-Quran dalam khutbah-khutbah. Keunggulan selanjutnya timbulnya bermacam-macam ijaz dan isab sehingga dikisahkan ada sebagian khutbah yang memakan waktu setengah hari, akan tetapi ada juga khutbah yang hanya terdiri dari beberapa kata saja atau beberapa fakrah saja. Bagaimana dari apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Nazwa. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Hmm? Hah? Oke ya, kita balik dulu yang sebelumnya. Kemarin ya, yang sebelum itu ntar kita baru jelaskan yang ini ya. Kemarin apa? Yang kelompok 3 ya? Kelompok 3 tentang apa kemarin? Prosa ya? Prosa Arab Jahiliyah ya? Si siapa? Hanan Kamila, Mudrika Hasana, Rara Aliarum, Safa, Rizkika Azharani. Oke, sebelum masuk ke pembahasan Sadrul Islam, mana PowerPoint-nya ada kemarin di grup ya? Ntar saya cari ya. Oh ini, ntar. Ya, saya share ya. Oh ini ya. Oke, prosa Arab Jahiliyah. Nah, kemarin kan waktu pertemuan sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa salah satu di antara ya, di antara genre, kayak istilahnya, genre eh, sastra Arab pada masa jahiliyah itu selain syair ada namanya an-nasr. An-nasr itu ialah prosa. Prosa itu apa ya? Kalau puisi kan, kalau syair itu yang bersajak. Tapi kalau prosa itu enggak. Jadi prosa tidak bersajak. Kalau syair ada kafiyah, ada ada wazan dan kafiyah. Nah, wazan itu polanya. Kalau kafiyah itu rima, rima akhir ya. Nah, kalau prosa itu enggak ada. Jadi prosa itu ya bentuknya narasi gitu ya, narasi-narasi gitu ya. Nah, nih ungkapan yang lafaz dan sunanya diterpilih memiliki bentuk ungkapan yang bagus serta mempengaruhi para pendengarnya. Ini sama syair juga mempengaruhi para pendengarnya. Cuman bedanya kan karakteristiknya tuh ya sama penggunaan gaya bahasanya juga sama, ada istiaroh, ada apalah majas dan segala macamnya, ada uslubnya lah ya kalau bahasa bahasa balaghah tuh ada uslubnya. Nah, apa bedanya syair dan prosa pada masa jahiliyah? Nah, ada yang pendapat bilang bahwa gini, kalau syair itu umum di apa umum di kalangan masyarakat. Nah, jadi masyarakat umum gitu. Tapi kalau khutbah itu lebih ke bahasa sistem istilahnya itu, lughatun nizam, bahasa sistem, kabilah. Jadi orang sebelum melakukan perang antar kabilah, biasanya para khutbah, para ahli orasi, ahli khutbah, itu umumnya mereka itu adalah eh, apa ya, Sayyidul Qabilah, sudah gitulah, atau Roisul Qabilah, yang gitu ya, Syekhul Qabilah, misalnya gitu. Jadi orang-orang yang para pemuka-pemuka kabilah gitu. Jadi biasanya khutbah itu lebih lekat ke bahasa kabilah, bahasa sistem kabilah yang menyuarakan kepentingan sukunya. Nah, umumnya para khutbah itu adalah syekhul kabilah. Jadi
mereka-mereka yang berorasi itu ya para pemuka-pemuka kabilah gitu lah gitu ya. Nah, berbeda dengan syair, syair itu umum masyarakat. Bahkan kelas miskin pun juga mereka ada kelompok penyair kelas miskin ya kalau di pada masa jahiliyah itu. Nah, jadi kalau pada masa ini khutbah atau orasi itu lebih lekat ke para pemuka kabilah. Jadi biasanya mereka itu membanggakan kabilahnya, mengobarkan semangat perang dan segala macamnya lewat khutbah. Gitu ya. Nah, jadi khutbah itu lughatun nizam, bahasa sistem, bahasa kabilahnya lah. Jadi suara kepentingan kabilah itu lewat khutbah. Meskipun tidak juga menutup kemungkinan syair juga sebagai menyuarakan kepentingan kabilah ya, tapi lebih lekat kalau khutbah itu ke apa eh, bahasa sistem kabilah. Nah, ini misalkan ya tadi umumnya memang biasanya tentang fanatisme kesukuan. Misalkan semangat balas dendam gitu ya. Terus pembanggaan diri dan sukunya segala macam itu lewat khutbah. Nah, terus nah ini ada prosa-prosanya macam-macam bisa eh selain khutbah nanti ada lagi rasail tadi ya. Rasail itu ya atau bukan rasail sebenarnya masal atau hikmah gitu ya. Hikmah ini hikmah. Hikmah itu semacam kata-kata bijak lah ya. Kata-kata bijak di kalangan suku gitu. Nah, itu juga prosa biasanya bentuknya. Jadi tidak berbentuk berbentuk bait puisi. Nah, ini masal perumpamaan. Perumpamaan ini ya biasanya beredar di kalangan masyarakat gitu ya. Hampir sama lah dengan hikmah. Kalau masal ini sama kayak peribahasa lah mungkin kalau gitu ya. Terus ada lagi wasiat. Nah, ini wasiat juga biasanya bentuknya prosa. Terus, nah ini ada juga qasas eh, cerita cerita-cerita rakyat ya di kalangan suku. Nah, itu juga prosa bentuknya karena tidak berbentuk bait. Kemudian ada lagi saj'ul kuhan. Nah, saj'ul kuhan ini mantra-mantra. Kuhan itu artinya tuh kalau kita tuh dukun lah. Kahanah itu kan dukun. Jadi mereka ini saj'ul kuhan itu ya para dukun gitu. Nah, mantra-mantranya itu pada masa jahiliyah ya dianggap prosa. Jadi jadi ada khutbah, ada masal, ada hikmah, ada cerita sya'biyah, istilahnya itu al-qasas as-sya'bi, kisasun sya'bi gitu ya, cerita-cerita rakyat, teman sajul kuhan, ini mantra-mantra. Kemudian ya karena Rasail belum berkembang, korespondensi surat menyurat itu belum belum meskipun ada tapi belum perkembangannya belum terlalu ini ya, terlalu masif gitu ya kalau pada masa ini. Nah, tokoh-tokohnya siapa? Ada Qais bin Sa'ad. Ya, ini seorang ahli orasi. Ini gambarnya bukan nih, bukan ini ya, salah. Cuman ini aja ya. Nah, ini dia seorang pemuka kabilah lah bisa dibilang gitu ya, seorang pemuka kabilah, eh, orator ulungnya bangsa Arab jahiliyah lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi terkenal dengan istilah ya khatib ya kalau kalau kita sama makanya istilah khatib itu kan dipakainya juga pada masa itu di istilahnya ya khatib orang yang orator itu khatib gitu ya atau khutbah jamaknya seperti itu. Nah, jadi kata amma ba'du itu juga udah mulai terkenal pada masa jahiliyah meskipun nanti juga dipakai juga di Islam gitu ya. Terus ada lagi Aksam bin Saifi ini sama juga tokoh juga ini tokoh khutbah minal khutbah fi asril jahili juga. Jadi salah seorang tokoh khutbah juga pada masa jahiliyah. Nah, ini bentuk ininya ya, kutipan dari ininya ya, Aksam bin Saifi. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau prosa itu tadi, prosa itu lebih ke bahasa sistem kabilah karena umumnya memang digunakan oleh para pemuka kabilah untuk menyulutkan semangat kesukuan, semangat perang gitu ya, perang antar suku gitu ya, membanggakan kabilahnya dan lain-lain.
ada lagi masal. Masal itu ya perumpamaan, peribahasa, ada hikmah, kata-kata bijak, apa? Terus ada kisosun sya'bi, cerita-cerita rakyat. Terus apa? Tadi apa satu lagi tadi wasiat ya, wasiat Sajul Kuhan. Meskipun yang berkembang ke kita sekarang itu nggak sampai nih kayak kisah Sun Syakmi pada masa jahiliyah, saya juga belum belum pernah model ceritanya seperti apa gitu ya. Tapi memang kebanyakan tuh khutbah yang sampai kita ada beberapa kutipan-kutipan khutbah yang pada masa apa jahiliyah gitu ya. Makanya kan ada kemarin kan sudah dijelaskan bahwa ada Ayyamul Arab ya. Ayyamul Arab itu hari peperangannya orang Arab. Jadi di situ juga banyak tersebar syair dan khutbah ya. Ketika mereka berperang antar kabilah gitu ya. Kabilah bertikai lah gitu ya. Nah itu macam-macam prosa pada masa jahiliyah. Oke, terus kemarin materi yang lain tentang puisi mu'allaqat. Nah, ini harusnya puisi mu'allaqat itu masuk juga pembahasan di awal ya. Jadi syairul mu'allaqat istilahnya itu syair mu'allaqat. Sebentar ya. Saya ngidupin Zoom dulu. Recording in progress. Nah, jadi syair mu'allaqat. Syairul mu'allaqat ini adalah salah satu puisi yang dianggap paling indah dalam sejarah bahasa, dalam sejarah kesastraan Arab. Seperti gitu lah. Jadi ini dalam sejarah sastra Arab, mereka ini orang-orang terpilih, gitu ya. Jadi untuk bisa mu'allaqat itu kan artinya digantung, mu'allaq, jadi jamaknya mu'allaqat, gitu yang digantung-gantung untuk syair-syair itu. Jadi mengapa digantung di atas Ka'bah? Ya karena ini puisi-puisi pilihan gitu ya. Jadi dalam sejarahnya bangsa Arab jahiliyah atau pra-Islam itu punya eh, apa ya namanya festival lah kalau misalnya itu ya, Semarak Festival gitulah gitu ya kalau kayak kita sekarang tuh ya, Semarak Festival Puisi gitu ya pada masa itu. Nah jadi mereka antar kabilah ini punya jagoannya masing-masing nih. Jadi punya jagoannya masing-masing, terus direkomendasikan kabilah untuk berkompetisi di Semarak Festival ini puisi ini gitu ya. Pada masa itu dilaksanakannya di pasar-pasar, aswak al-Arab, pasar-pasar Arab. Antara lain namanya pasar Ukas, Suk Ukas, itu namanya. Suk Ukas itu selain tempat transaksi orang jual beli berdagang pada musim haji, juga jadi tempat ini kompetisi tadi, Semarak Festival Puisi itu. Nah, jadi seperti itu ya. Pada masa itu orang Arab itu juga udah ada kompetisi antar kabilah gitu ya. Nah, oh jadi setelah mungkin ada jurinya juga kali ya pada masa itu ya. Kalau kalian lihat di YouTube tuh sampai sekarang tuh ada sampai apa ya kompetisi syair Arab tuh ya. Bahkan kompetisi syair Arabnya mereka langsung spontan gitu bikin syair gitu. Temanya tentang ini, bikin puisi langsung orang Arab. Nah, jadi apa mereka-mereka yang jago-jago buat puisi Arab itu spontan gitu ya. Di YouTube banyak tuh. Nah, dipilihlah penyair apa syair-syair yang indah itu. Sebagian riwayat bilang ada 10. Makanya dikenal Al-Mu'allaqatul Asyar 10. Sebagian lagi bilang ada Mu'allaqat As-Saba. Meskipun mungkin yang paling umum kita kenal tuh Mu'allaqat Saba 7 gitu ya. Jadi sebagian riwayat bilang ada 10 sebenarnya para penyair yang menang pada kompetisi ini gitu.
Nah, salah satunya itu tokoh-tokohnya nanti kan ada di sini ya tokoh-tokohnya ya. Nah, ini kan ada disebut juga al-mu'allaqat as-sab'a ya. Tujuh, tujuh puisi yang digantung di atas Ka'bah. Nah, nama lain dari puisi mu'allaqat itu ada lagi misalkan muzahabat ya. Jadi karena ditulis di tinta emas. Jadi ditulisnya di tinta emas gitu. Kalau sebagian riwayat bilang bahwa itu sebagai bentuk penghargaan kepada puisi-puisi ini karena dianggap memiliki struktur dan bait yang indah, maka ditulislah di apa apa namanya nih di sebuah kain. Kalau 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 sebagian yang saya baca itu nama kainnya itu kubati. Kubati itu jenis kain khasnya orang Kipti katanya gitu ya. Orang Kipti itu yang terkenal kalau sekarang tuh banyak di Mesir tuh ya orang Kipti itu ya. Kubati itu jenis kainnya kemudian ditulis dengan tinta emas. Makanya dinamakan dengan al-muzahabat ya. Apa syair-syair yang ditulis dengan tinta emas gitu ya. Selain nama mu'allaqat tadi ya. Itu. Terus penyair-penyairnya antara lain, nah ini terus ya karakteristiknya misalkan tentu tadi karena keindahannya, kalau nggak indah ya nggak menang kompetisi gitu ya. Terus ada beberapa metafora, tasbih dan lain-lainnya, majas gitu dengan bahasa-bahasa yang indah. Kemudian komposisinya juga bait-baitnya panjang biasanya, bait-baitnya. Terus berbagai macam tema ya, ada tentang cinta, seperti Imru'ul Qais itu contoh, itu puisi penyair cintanya orang Arab, terus tentang gurun pasir, tentang kabilah dan segala macam. Ya, banyak tema lah di apa di ini. Nah, eh nah, mu'allaqat ini memiliki pengaruh yang signifikan pada perkembangan sastra Arab pada masa selanjutnya. Jadi ini dibilang sebagai pionir lah, pionirnya syair-syair Arab. Kemudian untuk berkembang eh, apa apa perkembangan sastra Arab lah. Jadi bahkan banyak memperkaya bahasa-bahasa Arab klasik lewat puisi gitu ya. Kamu kalau buka syair Arab jahiliyah itu banyak sekali apa mufrodat yang mungkin kita nggak pernah kenal gitu. Ya kalau cuman kita belajar bahasa Arab kan mufrodat sehari-hari saja. Tapi kalau kalian belajar sastra Arab ya mufrodatnya ya udah beda gitu ya. Sama kalau belajar sastra Indonesia kan gitu ya. Banyak kata-kata asing yang kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, sama juga dengan apa puisi Arab. Terus ini tokoh-tokohnya, nah ini Imrul Qais. Imrul Qais itu salah satu dianggap sebagai pionirnya penyair Arab. Pionir itu ya mereka ya sebagai peletaknya lah ibaratnya gitu ya. Imrul Qais. Ada banyak gelarnya, Malikuddilil eh, dan macam-macam ya. Nah, jadi dia ini Nah, Imro'il Qais ini di samping dia sebagai penyair hebat, juga ada beberapa riwayat tentang cerita dia gitu. Jadi ini karena pada masa jahiliyah gitu ya, dia ini seorang yang suka mabuk lah, karena jahiliyah ya, mabuk-mabukan dan main perempuan. Suatu ketika, karena dia ini anak raja ya, Al Al-Kindi kalau nggak salah itunya, nisbahnya. Nah, jadi Imro'il Qais ini seorang anak raja. Suatu hari ia diusir sama bapaknya karena itu tadi, karena moralnya tadi itu, karena perbuatan immoral istilahnya itu ya, perbuatan dianya itu. Nah, suatu kali dia diusir sama ayahnya, ayahnya kan seorang raja ya. Nah, diusir eh, terus karena diperintahkan sama budaknya itu, budak si ayahnya itu, datangkan kepada saya eh, apa apa eh dua pokoknya bawa Imrul Qais itu ke saya gitu mayatnya bilang gitulah
Nah, tetapi akhirnya ayahnya yang mati. Maka dalam dalam apa? Dalam sebuah cerita itu kalau nggak salah bunyinya gini, doyani abi apa gitu saya lupa di tesis saya ada itu. Jadi ayah saya itu menyanyiakan saya waktu kecil dan sekarang saya apa pilihannya cuma dua kata dia gitu ya, lanjut mabuk atau membalas dendam gitu, atas kematian ayahnya gitu. Jadi dia dia itu diusir sama ayahnya. Nah jadi syair-syairnya Imrul Qais itu banyak sekali, khususnya tentang cinta. Kalau kalian baca puisi-puisinya tentang cinta itu ya luar biasa ya, syair-syairnya Imrul Qais. Jadi dia bisa juga dia dikenal juga dengan sebutan Amirus Syu'ara. Ya, gitu. Jadi eh, apa ya Amir, Amir itu prince-nya lah ya. Jadi gitulah. Terus ini puisi-puisinya ada banyak ya. Ini Tarafa Ibnu Abad. Nah, Tarafa Ibnu Abad ini, nah ini juga seorang penyair jahiliyah. Dia ini dikenal sebagai Syabun Kolak istilahnya. Syabun Kolak itu pemuda yang frustrasi gitu lah. Nah, jadi juga biasa kalau nggak salah ini umurnya juga nggak lama. Tarafa Ibnu Abad ini. Jadi ini juga dikenal sebagai salah satu tokoh puisi mu'allaqah. Bin Abdul bin Abad ya, Tarafa Ibnu Abad gitu yang dikenalnya namanya situ. Terus ada lagi Al Harith Ibn Hilizah, ini juga tokoh apa? Tokoh pada penyair mu'allaqat. Ada lagi Amr Ibn Kulthum, ya Amr Ibn Kulthum juga masuk puisi mu'allaqat. Terus ada lagi Zuhair Abi Sulman. Nah, Zuhair Abi Sulman ini terkenal dengan puisi-puisi hikmahnya. Jadi dia ini nanti dalam syair sejarah sastra Arab itu ada namanya syair apa Asy-Syu'ara'ul Mukhadramun namanya ya. Syu'ara'ul Mukhadramun itu para penyair yang hidup di dua masa. Mukhadram itu artinya orang yang hidup di masa jahiliyah dan juga hidup di masa Islam, gitu ya. Mukhadram namanya. Nah, Zuhair Abi Sulma ini dia hidup dua masa, gitu. Anaknya itu terkenal dengan nama Ka'ab bin Zuhair. Nah, nanti kalau di masa Sadrul Islam nanti ya, Ka'ab bin Zuhair itu masuk penyair mukhadram. Jadi dua masa. Nah, kalau anaknya ini, Zuhair bin Abi Sulma ini, dia itu orang yang membenci Rasulullah lah, kalau bisa dibilang seperti itu. Jadi, suatu ketika saudaranya namanya Bujair bin Zuhair itu lebih duluan masuk Islam ketimbang Ka'ab. Ka'ab disuruh masuk Islam tidak mau. Akhirnya suatu ketika dia mungkin taubat apa ya, sampailah dia masuk singkatnya sampailah dia masuk Islam. Nah, memuji Rasulullah. Nah, jadi syairnya yang paling terkenal itu adalah namanya Banat Su'ad. Kalau kamu searching nanti cari ya, Banat Su'ad Ka'ab bin Zuhair. Banat Su'ad ini dikenal sebagai syair pujian kepada Nabi. Karena Nabi merasa senang kepada Ka'ab setelah dia masuk Islam dan memuji Nabi, akhirnya diberikanlah jubah Nabi itu kepada Ka'ab. Itu yang dinamakan burdah. Nah, sejarah burdah itu panjang ya. Nah, mau dimulai dari syairnya Ka'ab bin Zuhair ini tadi ya. Anaknya di Zuhair bin Abi Sulma. Nah, jadi burdah itu ya maksudnya mantelnya Nabi itu dikasihkan ke Ka'ab bin Zuhair, si anaknya Zuhair Abi Sulma. Jadi dia orang yang memuji Nabi lewat puisi-puisinya dan Nabi senang dengan dia gitu ya. Nah, itu terkenal sekali tuh Banat Su'ad, nama syairnya itu. Nah, itu Zuhair bin Abi Sulma ini tokoh bijak lah, kalau bisa dibilang seperti itu. Kemudian ada Antara Ibn Shaddad. Nah, Antara Ibn Shaddad ini kalau dilihatnya di gambarnya ini tuh orang hitam ini. Ini orang hitam. Dia ini dikenal sebagai salah satu min Aghribatil Arab. Aghribatil Arab itu artinya burung gagak. Mengapa disebut burung gagak? Ya karena hitam. Jadi orang-orang hitam pada masa itu dilabeli dengan Aghribatul Arab. Jadi the crow of Arab istilahnya kalau orang barat ini. Apa burung gagaknya Arab nih. Jadi dia ini seorang hitam, budak bapaknya itu
keturunan yang mulia, sementara ibunya itu, bapaknya kalau nggak salah keturunan Bani Abbas namanya. Ini di tesis saya juga ada di cerita tentang ini, Bani Abbas. Terus eh, ibunya itu seorang budak, budak hitam lah, dari keturunan Habsyi kalau dulu ya. Habsyi itu mungkin sekarang model Ethiopia gitu-gitu, orang-orang gelap gitu ya. Nah, jadi dia ini terlahir sebagai eh, mengikuti apa ras ibunya warna hitam. Jadi karena orang Arab pada masa itu, kalau anak yang terlahir dari budak maka dianggap budak. Jadi istilahnya kalau banyak nih istilah-istilahnya kalau kalian ini ya banyak istilah pada masa jahiliyah itu eh, ada namanya hujana, hajin atau hujana gitu ya. Hajin itu bapaknya Arab, ibunya biasanya orang asing dan budak biasanya gitu ya. Ada namanya lagi nih Agribatul Arab. Agribatul Arab ini tadi modelnya kayak antara musyaddad nih. Jadi bapaknya Arab, ibunya budak, eh, keturunan hitam, keturunan gelap. Jadi karena dia lahir sebagai orang gelap, ya, orang hitam, maka dia juga dianggap budak. Dan dia tersisihkan dari keluarga ayahnya. Sampai suatu ketika Bani Abbas itu diserang oleh kabilah lain sehingga harta mereka itu habis gitu. Jadi bapak si Antara ini lagi ya lagi apa nongkrong lah mungkin ya sama teman-teman ya sama sesirkelnya gitu lah ya orang budak-budak gitu. Kata ayahnya, Antaroh, kalau kau bisa merebut harta yang telah dirampas itu, kau merdeka. Ini gitu ya. Nah, akhirnya Antaroh pergi ke merebut kembali harta rampasan yang dirampas itu dan membawa pulang. Jadi berhasil lah ibaratnya seperti itu. Nah, setelah kejadian itu, setelah peristiwa itu, maka Antara dianggap sebagai bagian dari kabilah ayahnya. Makanya kalau dilihat di riwayat hidupnya itu, namanya itu Antara bin Shaddad al-Absi, gitu. Abbas, keturunannya Abbas gitu ya. Itu gara-gara dia merebut kembali harta rampasan perang itu untuk dibawa kembali ke kabilahnya. Nah, gara-gara itu dia dianggap sebagai bagian dari kabilahnya. Meskipun memang gelarnya itu dia ini masuk dalam kategori Al-Qibatul Arab tadi ya, orang-orang yang terlahir apa hitam gitu ya, memiliki ras hitam. Jadi the crow of Arab tuh kalau orang bilangnya, burung gagaknya Arab karena hitamnya itu tadi. Jadi orang Arab itu membenci warna hitam kata pada masa itu gitu. Makanya disebutnya Agribah. Terus ada lagi Labid, bukan Lubait. Ada yang bilang Lubait, ada yang bilang Labid ya. Labid bin Rabi'ah. Ini juga salah satu tokoh eh, apa mu'allaqat. Ya puisinya juga banyak yang indah kalau ini. Labid bin Rabi'ah, retorikanya dan segala macamnya. Ini 7 ya. Ada lagi sebagian memang ada beberapa ya. Ada misalkan Al-Ahsya itu masuk juga ya. Yang 10 tadi Ahsya kalau nggak salah itu. Nah itu masuk. Ahsya itu eh, apa ya? Salah satu penyair juga itu ya. Penyair pada masa jahiliyah juga. Ahsya, Ahsya Qais namanya. Nah kebetulan skripsi saya itu tentang itu. Tentang Ahsya itu. Ahsya itu kalau nggak salah artinya bola matanya apa gitu ya. Kayak kalau kita tuh jereng ya apa sih lah. Ahsya itu ya. Nah itu makanya digelarnya gitu. Jadi kalau Ahsya itu banyak cerita apa puisi-puisinya bicara tentang cinta juga ya. Perempuan gitu. Misalkan kalau dulu waktu skripsi saya bikin judulnya itu Tasbihatul Ahsya lil Mar'ah. Jadi perumpamaan si Ahsya tentang perempuan gitu. Misalkan salah satunya Ahsya menggambarkan bola mata perempuan itu seperti mata kijang gitu karena mata kijang itu kan indah gitu ya dan segala macamnya. Nah itu selain dari yang 7 ya ada 10 gitu ya. Kalau yang masuk kategori yang al-mu'allaqat al-asyar gitu ya penyair mu'allaqat yang 10. Nah ini tadi mu'allaqat apa salah satu puisi yang dianggap terindah dalam sejarah kesusastraan Arab gitu ya, yang menjadi apa pionir bagi perkembangan sastra Arab selanjutnya. Oke,
Terus yang terakhir eh, tentang sastra Arab pada masa Islam. Menarik kan belajar sastra Arab ketimbang belajar Azza Kitabun, Kitabi fil Madrasah gitu ya. Kalau kamu mau belajar sastra Arab tuh enak cerita gitu. Kita ngobrol cerita-cerita gitu. Nah, ini eh, Al-Adabul Arabi fi Sadril Islam. Sadril Islam itu artinya kemunculan Islam. Jadi ini transisi antara jahiliyah dan Islam gitu. Ini muncul setelah Nabi Muhammad itu ada gitu ya, hadir di Mekah sebagai pembawa wahyu. Nah, eh, dinamakan Sadrul Islam itu ya dalam sejarah sejarah Arab Islam pun Sadrul Islam itu maksudnya ya fasenya fase apa Nabi sampai ke Khalifah Rashidin. Nah, nanti setelah itu baru ada namanya fase Umayyah, fase Abbasiyah dan lain-lain gitu ya. Ini namanya Sadrul Islam. Nah, jadi permulaan munculnya Islam itu ternyata juga memberikan dampak pada perkembangan sastra Arab pada masa jahiliyah. Pada masa di pada masa itu gitu ya. Nah, eh tapi apa ya? Tapi masih ada pengaruh jahiliyahnya juga masih kuat. Kan belum hilang sepenuhnya gitu ya, ibaratnya gitu. Nah, di sini sudah mulai muncul tema-tema apa? Keagamaan. Karena pada masa jahiliyah itu agama telah berkembang seperti Hanifiyah, agama-agama Hanif itu agama Ibrahim ya. Jadi mereka itu lurus lah, tidak bukan bukan Nasrani dan bukan Yahudi. Hanif itu agamanya Ibrahim gitu, tidak menyekutukan Tuhan dan itu Hanif namanya ya. Nah, terus berkembang juga Yahudi pada masa itu, pada masa jahiliyah kan ada lagi apa eh, agama Nasrani baru muncul Islam. Selain agama lain juga ada Majusi. Majusi ini orang-orang Persia ya, orang Persia, agama-agama penyembah api. Terus ada lagi para penyembah-penyembah berhala, gitu ya. Jadi sudah muncul pada masa itu. Nah, muncul Islam kemudian Nabi dengan dakwahnya sehingga eh, beberapa topik atau tema sastra Arab pada masa jahiliyah, pada masa Islam juga berkembang. Jadi tidak hanya lagi tentang tadi tentang pembanggaan suku, tentang cinta dan lain-lain, tapi juga mulai mengarah kepada nilai-nilai Islam. Nah, nah terus ini juga tidak berubah sepenuhnya, masih kalau di masa awal Islam kan masih pada masa Nabi ya masih tetap modelnya kepala suku masih ada ya, ada suku ini, suku itu, suku itu. Cuma kan Nabi kan membawa sistem apa jadi kata Nabi itu walaupun kita berbeda apa najalakum apa wakoba ila wasyu'uba wakoba ila lita'arafu itu kan gitu ya ayatnya. Jadi bermacam suku itu untuk saling kenal satu sama lain, bukan permusuhan dan segala macamnya kan. Itu kan misinya Nabi kan membawa agama perdamaian kepada masa jahiliyah itu. Nah, terus nah ini kondisi politiknya nanti kan berubah ke sistem kepemimpinan itu masih jauh setelah Nabi kan era-eranya kan nanti era Khulafaur Rasyidin gitu ya. Udah mulai ada pemilihan sistem khalifah gitu ya, pengganti Nabi gitu. Terus ini ekonomi, ya ekonomi masih sama lah, masih ada sisa-sisa jahiliyah itu. Maka beberapa istilah ghanimah itu kan itu istilah-istilah daripada masa jahiliyah udah ada. Ghanimah itu harta rampasan perang gitu. Cuman kalau pada masa itu harta rampasan perang kan milik misalkan milik pemuka suku sehingga para orang miskin itu nggak dapat bagian misalkan gitu. Jadi kesenjangan ekonomi pada masa jahiliyah itu juga sudah terjadi, makanya Nabi kan membawa misi juga untuk menaikkan harkatnya orang-orang miskin kan gitu ya. Makanya nanti dalam riwayat dibilang bahwa eh, nah ini kemarin saya udah pernah bilang saya pernah membahas menulis tentang syair Sa'alik ya. Sa'alik itu kan orang miskin ya.
Jadi sebagian ada buku yang saya baca bilang bahwa ya orang-orang inilah kemudian yang menerima dakwah Nabi karena kesamaan visi tadi. Visinya Nabi kan menyetarakan hak manusia gitu ya, termasuk orang-orang miskin tanpa pandang kaya dan miskin. Jadi karena para soalik ini, para orang-orang miskin ini, ya merasa bahwa oh kita diperjuangkan oleh Nabi, maka banyak dari kaum kaum miskin kemudian yang menganut Islam gitu ya. Nah, terus kondisi sastranya pada masa Sadrul Islam itu seperti apa? Ini penghapusan corak kesusastraan Arab itu tidak sepenuhnya juga maksudnya dihapus. Jadi ada hal-hal yang misalkan kalau misalkan kan di sastra Arab itu kan banyak juga yang vulgar gitu ya, tentang cinta gitu ya. Tentang cintanya vulgar banyak banget Bang Apalah. Imro'ul Qais itu terkenal dengan penyair vulgar gitu lah. Nah, jadi pada masa itu hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan nilai Islam itu dihapus lah gitu ya. Tapi kalau tentang ungkapan-ungkapan yang kayak bijak dan segala macam itu tetap ada gitu ya. Nah, terus corak barunya, genre baru dalam sastra Arab Sadrul Islam itu ya tadi nilai-nilai dakwah sudah muncul, nilai-nilai Islam lah. Jadi syair sebagai media dakwahnya juga gitu ya, memperjuangkan dakwahnya Nabi gitu. Terus, nah ditambah lagi dengan munculnya Quran pada masa Sadrul Islam nanti ya, wahyu ya. Jadi ibaratnya kan gini, sastra Arab jahiliyah itu sudah mencapai puncak agungnya pada masa itu. Kemudian muncul Quran untuk menandingi sastra Arab yang berkembang pada masa itu dengan genre dan model yang berbeda. Kalau orang Arab kenalnya syair dan prosa, maka Al-Quran itu model prosa tapi bersajak, gitu ya. Makanya ada as-sajah, belajar balaghah itu ya dalam Quran kan gitu. Nah, jadi beda dengan polanya orang Arab jahiliyah. Kemudian bahasanya juga, misalkan kalau di kabilah-kabilah kan berkembang lahjah-lahjahnya gitu. Nah, di era ini sudah dipersatukan. Lahjah orang Arab itu menggunakan lahjah Quraisy. Mengapa Quraisy? Karena orang Quraisy itu dianggap sebagai pemegang kunci Ka'bah, keturunan Quraisy itu. Jadi orang-orang pilihan. Kemudian juga wilayah geografisnya orang Quraisy itu jadi pusat perdagangan. Mekah itu kan Sukokas itu kan wilayahnya situ. Jadi mereka dari berbagai penjuru itu datang untuk bertransaksi dagang tuh di sini. Makanya berkembang kemudian bahasa Quraisy sebagai lingua franca, istilahnya gitu ya. Nah, jadi bahasa Quraisy sebagai bahasa pemersatunya jadinya. Terus, nah ini apa nih? Nah ini belum berkembang ini ilmu-ilmu syariatnya belum berkembang nih. Nanti setelah fase Khulafaur Rasyidin baru ada Nahu, Sorob dan lain-lain itu di eranya Umayyah, Abbasiyah gitu ya. Kalau ini belum berkembang pada masa Sadrul Islam. Sadrul Islam itu ya perkembangannya tentang Nabi mendakwahkan wahyu dari Allah aja gitu. Jadi bukan tentang perkembangan ilmu pengetahuan belum belum sampai situ. Terus hadis pun juga belum dibukukan. Jadi hadis itu masih ungkapannya Nabi gitu ya, ungkapan-ungkapannya Nabi tadi. Jadi belum dibukukan seperti yang kita sekarang ini hadis ya. Jadi Nabi, misalkan ada sahabat yang bilang, oh Nabi itu seperti ini ya, itu kan kata Nabi gini ya. Nah itu hadis itu baru apa perkembangannya di seputar itu. Jadi belum sampai kepada hal-hal yang sifatnya pembukuan hadis seperti yang kita kenal sekarang itu. Terus, nah ini tadi ya puisi pada masa Sadrul Islam itu tadi pertama mengajak kepada dakwah intinya, dakwah Nabi. Terus pujian-pujian juga kepada Nabi. Eh, Makanya nanti ada beberapa orang penyair yang selain Islam tadi ya, penyair-penyair Hanif itu tadi juga orang-orang yang eh,
penyair-penyair yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Hanif, agama Ibrahim yang lurus itu. Nah, terus ini apa ini? Kelompok penyair yang nanti di sini juga berkembang kan yang kalian pernah pernah dengar ceritanya Musailama Al-Kadzab kan yang mau mencoba menandingi Al-Qur'an itu kan. Ini anak tafsir nih. Pernah kan ya? Anjeli pernah dengar kan Musailama Al-Kadzab yang dia bilang apa eh, ya saya lupa ayatnya itu ya. Nah, itu kan juga berkembangnya di sini. Jadi intinya Nabi tidak melarang syair selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tapi kan pada masa jahiliyah syairnya itu ya macam-macam ya. Hal-hal yang sifatnya keji itu banyak juga dalam syair Arab Islam gitu ya. Yang amoral dan lain-lain itu. Nah, jadi ketika kalau pada masa ini ya yang yang diapresiasi sama Nabi adalah syair-syair atau sastra Arab yang lekat dengan nilai-nilai Islam lah gitu ya. Karena awal munculnya Islam gitu. Terus ini perkembangan sastra Arab itu ya tadi. Nah, iya benar kedudukan puisi mulai tergantikan oleh khutbah tadi ya. Jadi kalau pada masa jahiliyah itu khutbah belum tidak terlalu maksudnya bukan tidak digunakan tapi digunakan cuma tidak populer gitu ya di kalangan masyarakat jahiliyah. Nah, pada masa Sadrul Islam itu khutbah lebih populer. Salah satu eh, orator yang terkenal pada masa Islam ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya ada nama kumpulan khutbahnya Sayyidina Ali itu Nahjul Balaghah. Nah, Nahjul Balaghah itu kumpulan pidatonya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali itu terkenal dengan seorang orator juga ya, orator ulung juga. Itu kalau kalian baca Nahjul Balaghah, coba nanti dicari ya, Nahjul Balaghah itu tentang khutbahnya Sayyidina Ali. Nah, khutbah kemudian juga jadi karena sudah eh, pada masa jahiliyah berkembang, kemudian berkembang lagi pada masa Islam gitu ya. Meskipun syair bukan berarti tidak selesai gitu ya. Masih ada syair tentang tadi kayak Ka'ab bin Zuhair masih menggunakan syair gitu ya untuk memuji-muji Nabi gitu. Nah, ini terdapat tiga macam prosa yang berkembang. Ada khutbah tadi ya, khutbah itu ya politik, bisa tentang agama, tentang sosial tuh khutbah tema-temanya. Kemudian ini lebih ke rasail ya, kitabahnya ke rasail, korespondensi, surat menyurat gitu. Nah, itu juga berkembang. Jadi kan sudah mulai ada nih tradisi menulisnya gitu ya. Seperti dalam sejarah kan seperti suratnya Nabi ke apa ke Raja Romawi gitu ya. Nah, itu kan sudah ada di sini. Nah, ini juga berkembang rasail gitu, korespondensi gitu. Terus ini masal, nah masal juga masih berkembang karena pada masa jahiliyah juga ada tentang masal. Masalahnya ya kayak peribahasa gitu lah ya, peribahasa tentang ungkapan-ungkapan kehidupan, kata-kata bijak dan segala macamnya. Ini juga berkembang pada masa Sadrul Islam. Nah, ini tadi beberapa contoh tokoh-tokohnya. Ini Ka'ab bin Zuhair tadi. eh, yang tadi memuji Nabi, terus Abdullah bin Rawahah juga nih salah penyair. Abdullah bin Rawahah, syairnya ada juga pujiannya tentang Nabi. Dari Hasan bin Sabit, nah ini juga orang dekatnya Nabi juga. Muhadramin tadinya yang dua masa, jadi dia masa pada jahiliyah hidup juga, di masa Islam juga hidup juga. Ini Hutai'ah, nah Hutai'ah ini seorang penyair dikenal dengan kedermawanannya kalau bisa dibilang gitu ya. Jadi banyak juga puisi-puisinya tentang kebajikan, pokoknya nilai-nilai moral lah gitu ya, Hutai'ah. Ini dikenal nih Hutai'ah. Nah, ini eh, apa puisi Kaab ya. Nah, ini ini yang tentang perang ya. Yang tentang kamu nanti coba cari yang tentang Nabi. Kaab bin Zuhair ya. Kaab bin Zuhair puisi-puisinya tentang
Nabi pujiannya kepada Nabi Muhammad. Oke, seperti itu ya gambaran tentang eh, sejarah perkembangan prosa Arab, puisi muallaqat, dan sejarah sastra Arab pada masa Sadrul Islam, awal kemunculan Islam gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau mau diceritakan lebih lebih panjang lagi, tapi ya nantilah lain kali. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Hmm? Ada pertanyaan nggak? Ada? Ustadz, Ya, silakan. itu puisi mu'allaqat pas Rasulullah udah diangkat jadi Rasul masih ada. Maksudnya masih ada yang gantung-gantung puisi. Nah, kalau walau alam ya kalau sampai Rasul itu, tapi pada masa Nabi lahir, jadi kan kalian pernah nonton filmnya ini nggak? Tapi itu imajinasinya si sutradara ya. Filmnya yang apa? Nabi Muhammad itu, kelahiran Nabi Muhammad yang karang apa yang produksinya apa disutradarai oleh orang Iran itu apa ya namanya lupa saya. The Prophet Muhammad kalau nggak salah ya. Jadi itu kan cerita tentang kelahirannya Nabi, mulai Nabi sampailah Nabi di apa dipelihara sama Halimah Sa'diyah gitu ya. Kan ada ceritanya tuh di situ kan ya. Itu imajinasi yang dibikin sama sih. Meskipun tetap berdasarkan fakta sejarah ya, nggak bukan imajinasi ini. Nah, kalau di situ digambarkannya gini. Jadi ketika Abdul Muthalib itu mengumumkan bahwa dia lahir cucunya itu, jadi dibawa dulu ke Ka'bah. Ka'bah itu kan pada masa itu tuh sebagai kebanggaannya orang Arab gitu lah ya. Jadi bukan cuma orang Islam gitu. Karena yang bikin Ka'bah itu adalah Ibrahim. Ibrahim itu nenek moyangnya mereka gitu. Dan itu kunci Ka'bah itu dipegang tuh sama keluarga kalangan Bani Quraisy, khususnya keluarganya Abdul Muthalib. Seperti itulah gitu. Jadi nenek kakeknya Nabi itu ya orang penting gitu ya pada masa itu, di, ya pemuka lah ya. Jadi suatu pas waktu Nabi lahir itu kan dibawa ke Ka'bah, dibawa ke Ka'bah. Nah, kalau kalian lihat scene-nya itu di film itu ada Ka'bah itu ada jentayan-jentayan kain gitu ke bawah. Nah, itu mu'allaqat. Penggambarannya itu seperti itu. Jadi kain panjang di Ka'bah itu yang itunya menutupi, kalau sekarang kan modelnya kiswah ya. Nah, kalau dulu kan digantung di Ka'bah itu, syair-syair mu'allaqat itu gitu. Nah, penggambarannya seperti itu. Tetapi kan kemudian pada perkembangan selanjutnya kan eh, ya kan kalau di Ka'bah kan banyak berhala-berhala ya, ya kan ya. Jadi kan nanti kan orang dulu juga misalkan orang jahiliyah juga pergi haji gitu ya, melaksanakan ibadah haji itu ya. Karena itu kan tradisinya Arab sebenarnya. Nah bedanya kalau misalkan orang jahiliyah pakainya, kalau orang kita Islam pakainya ihram, kalau orang jahiliyah nggak pakai busana misalkan gitu. Nggak pakai busana itu bukan berarti mereka itu nggak menghormati Ka'bah, justru menghormati Ka'bah. Kalau dalam suatu riwayat bilang gitu, karena menganggap apa yang dipakai di badan itu dosa gitu. Nah itu gitu dalam pandangannya mereka gitu. Nah jadi kalau dibilang mu'alaqat pada masa Nabi ada nggak? Itu mau alam kita nggak tahu ya. Tapi paling nggak waktu Nabi lahir itu masih ada, karena masih pada masa jahiliyah kan, gitu ya. Nah terus kan perkembangannya nanti kan ya itu orang Arab sampai sekarang pun tetap menganggap bahwa syair mu'allaqah itu ya bagian dari tradisi budaya Arab gitu. Mereka nggak melarang itu kok, orang-orang yang ini ya, maksudnya yang ya karena isinya tentang kehidupan, tentang apa segala macam tuh saya mu'allaqah itu. Jadi
kalau ditanya apa masih ada nggak gitu pada masanya? Ada sebagai mungkin sebagai warisan budayanya orang Arab. Tapi dalam bentuknya sekarang yang dulu ditulis itu tuh wallahu alam. Sampai sekarang kan mungkin nggak ada lagi kayaknya ya udah kan udah berapa ribu tahun gitu ibaratnya gitu ya. Nah jadi itu nggak ada sejarahnya itu belum pernah ada gitu sampai ke kita gitu. Pada masa itu mu'allaqat itu ada nggak gitu pada masa jahiliyah itu ya. Sisa-sisa hasil apa kain yang digantung di Ka'bah itu gitu. Pokoknya yang sampai ke kita sejarahnya syair itu digantung pada masa jahiliyah gitu aja gitu. Jadi wallahu alam kalau untuk itu. Nah, Ustaz, Oke, syukran, Ustaz. yuk. Ustaz, berarti kalau yang Nah, sekarang itu em, yang dipajang di kain Ka'bah itu ayat apa namanya? Puisi-puisi juga atau ada ayat-ayat gitu sih? enggak lah, bukan puisi itu kan Quran kan yang dipajang Oh, sekarang di udah itu ganti kan. Quran ya, Ustaz? Udah enggak lagi itu. Jadi eh, yang kiswah itu kan ini apa? Kalau nggak salah ayatnya wa'azin finnasi itu nggak salah ya. Wa'azin finnasi ya tuka rijalan itu kalau nggak salah ya. Ayatnya itu ayat tentang haji lah, tapi nggak ada lagi itu tentang puisi itu enggak. Meskipun ada apa sekarang tuh orang orang apa ya orang Arab Saudi itu juga apa maksudnya tetap menjaga warisan kebudayaan mereka ya. Kalau nggak salah ada tuh. Jadi dibikinlah semacam museum atau apa gitu ya tentang Al-Aqad itu di Saudi ya. Nggak tahu apakah di Riyadh atau di mana. Saya pernah lihat dulu kalau nggak salah gitu ya. Jadi masih ada warisan kebudayaan itu tapi dalam bentuk bukan asli lagi, maksudnya bukan asli apa ya? Ini bukan asli bentuk kain gitu enggak, tapi tetap teksnya itu teks syairnya itu yang di ini dijaga gitu. Tapi dalam bentuk ditulis dalam bentuk yang lain gitu. Apa bahan untuk nulisnya gitu. Nah, itu ada kalau nggak salah di Saudi itu tentang itu. Jadi eh, mu'allaqat jadi warisan kebudayaannya mereka gitu lah. Itu ada kalau kalau itu ada masih. Maka kan kalau kan dibukukan diwan syairnya mu'allaqat as-sabah itu kan ada. Kalau kalian download tuh ada lah, ada pasti. Jadi kalau untuk digantung itu kayaknya udah nggak ada lagi warisan itu sampai ke sekarang. Tapi kalau teks syairnya, bunyi puisinya itu segala macam itu sampai sekarang tuh masih bahkan dibukukan kan. Kalau kalian lihat tuh Diwan itu Diwan Al-Mu'allaqat. Kalau lihat di ininya cari itu Al-Mu'allaqat As-Sabah atau Al-Mu'allaqat Al-Asyar gitu. Ada. Syarahnya juga ada. Maksudnya syarah itu yang menjelaskan bait per bait dari syair itu. Jadi kan kita nggak bisa paham langsung kan gitu ya. Jadi tafsiran dari puisi itu ada. Udah banyak para ulama yang menafsirkan, para kritikus lah ya, kritikus sastra Arab yang menafsirkan bait per bait dari apa puisi mu'allaqat itu gitu ya. Kayaknya saya ada beberapa. Kalau nggak salah nih, saya lihat ini contoh ya mu'allaqat itu seperti itu. Nih al-mu'allaqat as-sab'a tuh nih. Ini kan ini yang 7 ya. Nanti kalian bisa cari, ini kan disyarahkan ya, Syarhul Mu'allaqat As-Sabah. Ini yang penyarahnya nih, Abdullah Hussein bin Ahmad Az-Zawzani. Nah, ini kan karena kan model puisi itu kan modelnya periwayatan ya, sama kayak hadis. Jadi orang hadis itu kan diriwayatkan. Jadi dari penyebarannya lewat lisan kan, diriwayatkan sama ini, sampai ini, sama ini. Kemudian sampailah ke kita sekarang. Sama kayak hadis kan, ada perawinya, ini perawinya. Nah, ini yang dikumpulkan sama orang, kemudian ya terkumpullah ini syair mu'allaqat ini gitu.
Nah ini Imro Qais ini mu'alakatnya. Kifa nabki min dzikra habibi wa manzili bisikti liwa bainad dukhuli fahaumali. Jangan gitu ya. Nah, kifa, berhentilah kalian berdua gitu lah. Kita menangisi min dzikra habibi, menangisi kekasih dan tempat tinggal gitu. Di Siktiliwa, Siktiliwa ini nama-nama sebuah tempat. Bainad dahuli wa fahaumali, di antara dahul dan haumal. Kalau nggak salah ini nama tempat gitu ya. Nah, nah ini kan Imrul Qais nih. Nah ini namanya syair karena dia punya kofiyah tuh lam semuanya di belakangnya tuh lam dari belakang. Ini namanya kofiyah. Jadi kalau lamnya itu s- walaupun ada ya tapi dibacanya kan li gitu ya. Tetap dianggapnya lam apa kofiyah kalau dalam saya Arab tuh gitu modelnya. Nah, ini kan syarahnya tuh. Jadi kalau mau memaknai syair ini ya lihat ininya. Saya apa syarah-syarah yang dibuat sama orang ini gitu. Ada banyak versi versi syarahannya ya. Sama halnya kitab lah. Kitab kan ada syarah ya. Alfiah Ibnu Malik syarahnya apa gitu. Ibnu Akil itu syarah Alfiah Ibnu Malik dan lain-lain. Nah, itu dan lain itu kan syarah. Jadi ada beberapa versi juga syarah dari ini. Walailin kamaujil bahri gitu. Malam itu seperti gelombang lautan. Nah, kata kata si ala ayyuhal lailu tawilu ala anjali gitu. Nah, ada nih anjali masuk nih dalam syair Arab nih. Wahai malam yang panjang gitu ya. Ala anjali bisubhin. Mau nggak kamu berganti dengan pagi? Wamal wamal isbahu minka bi amsali. Pagi itu nggak lebih indah dari kamu gitu loh. Gitu. Ibaratnya gitu. Jadi si Imrul Qais itu menggambarkan malam dalam puisinya. Ala ayyuhal lailu tawilu ala anjali. Bisubhin wamal isbahu minka bi amsali kan. Wahai malam yang panjang, ala anjali bisubhin, mau nggak kalau kamu itu berganti dengan pagi? Wamal isbahu minka bi amsali. Pagi itu nggak lebih indah dari kamu, bisa seperti itulah gitu. Jadi dia menggambarkan malam. Nah, itu puisinya siapa? Imrul Qais menggambarkan malam. Nah ya, nah ini banyak lagi puisinya ya. Kita nggak bisa menerjemahin kalau nggak lihat syarahannya itu susah banget gitu ya puisi-puisinya si apa Imrul Qais. Nah ini kan mu'alaqatnya, selain mu'alaqatnya juga banyak gitu puisi-puisinya. Jadi ini yang masuk dalam kategori mu'alaqat puisi Imrul Qais, tetapi ada juga yang selain puisi-puisi mu'alaqatnya juga ada. Kalau kalian download ada namanya Diwan Imrul Qais. Diwan itu antologi puisinya Imrul Qais. Itu ya. Ada banyak sekali. Oke, jadi seperti itu kalau belajar sastra Arab. Ada lagi pertanyaan? Jam berapa? Masih ada? Hmm? Satu mau nanya lagi, satu penasaran. Hmm. Kan beberapa berapa kali sekali gitu atau beberapa kali apa sih iklannya Ka'bah apa namanya Sat? Kainnya Ka'bah Kiswah. ya Nislah itu diganti kan. Nah itu Hmm. beda-beda atau sama sih Sat tulisannya? Kiswah itu biasanya sih, nah kiswah itu kan juga mengalami perkembangan ya. Dulu kan bentuknya ada yang nggak warna hitam, malah ada yang warna lain kalau nggak salah gitu. Setahu saya ya. Jadi sebenarnya itu kan awalnya kan kiswah itu nggak ada tulisan tulisan itunya juga ya. Dalam perkembangannya ada yang cuman kain menggantung gitu ke atas. Nah, itu ada juga dalam sejarahnya gitu. Tapi kan di eranya sekarang, eranya berarti eranya apa nih? King King siapa? King siapa nama? Salman. Nah, itulah pokoknya. Yang Salman ya, misalkan gitu ya. Nah, itu kan berubahlah kebijakannya ya. Jadi ditulis ada ornamen apa apa sih kaligrafinya gitu ya. Ayatnya sih biasanya tentang haji juga lah kalau itunya.
kiswah itu. Jadi mereka kalau itu ditulis dengan tinta emas juga tuh, apa benang emas bukan tinta emas, benang emas. Kiswah namanya ya, kiswah Ka'bah, benang emas juga itu. Jadi pembuatan kiswah juga punya sejarah panjang gitu. Jadi mungkin beda 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 kepemimpinan, beda juga itunya. Tapi kan eranya King Salman ini kan sudah jauh panjang kan. Nah, dulu katanya sempat bukan warna hitam malah. Seperti itu ceritanya. Saya lupa apa warna putih apa warna yang lain gitu ya. Kiswahnya Ka'bah itu gitu. Nah, jadi ya kalau itu sih sebenarnya nggak tahu apa apa makna di balik penulisan kaligrafi itu. Tapi kan tuh nggak ada juga syariatnya harus seperti apa ya. Ka'bah itu. Ya Ka'bah itu kan untuk menutupi ininya aja. Batu itu kan. Gitu ya. Ya ornamen lah kalau bisa dibilang seperti itulah ya. Jadi nggak ada, saya nggak paham juga maksudnya apa makna dibalik penulis apa pemasangan kiswah itu. Tapi sih secara ini mungkin hanya untuk menutupi ini apa dinding Ka'bah itu. Seperti itulah, memproteksikan orang kita kan macam-macam ya. Nanti diambillah batunya apa segala macam gitu, batu Ka'bah gitu-gitu kan itu untuk ini orang kiswahnya aja main main diambil-ambil sama orang kadang kan gitu. Kalau yang ini ya. Nah, jadi paling ya untuk memproteksi Ka'bah itu sajalah. Nah, kalau untuk tulisannya beberapa era terakhir sekarang ini yang memang belum belum ada perubahan yang saya lihat ya modelnya itu tetap apa ya ayat tentang haji lah. Seperti itulah ininya. Kalau di Ka'bah itu perintah haji dan segala macamnya gitu. Coba nanti kalian lihat ya. Itunya. Kiswah tadi ya kiswah kiswah Ka'bah. Nah, kiswah Ka'bahnya itu ditulisnya pakai ini ya, pakai apa bukan ditulis Dijahit. ditenun gitu lah ya Iya. dijahit gitu. Nah, pakai ini pakai benang emas gitu ya pakai benang emas model kaligrafinya juga kaligrafi yang ini kan kaligrafi yang apa model sulus gini ya tebal itu apanya itu tebal saya pernah lihat video buatnya itu dulu tebal banget itu dia. Kalau ayatnya saya ada banyak sih kayaknya di setiap sisinya itu ya nggak tahu siapa yang buat desainnya awal ininya dan itu juga biasanya kan tiap tiap tahun atau apa kan selalu berganti itu kiswahnya itu ya kiswah Ka'bah ini oke gitu ya nanti di ini dah cari siapa yang bikin kiswah Ka'bah ya Oke, syukur Ustaz. oke cukup ya Insya Allah ini ya hari ini tanggal berapa 12 minggu depan 19 ya kita udah baru 5 berapa kelompok lagi yang belum 6 lagi nggak sih kalau nggak salah? Apa 6 7? ya eh Sampai kelompok 12 Ustaz. 7. ya ya 7 ya berarti kita nggak pakai UTS ya kemarin UTS-nya apa ya saya bilang waktu itu Nah, kalah kelompok itu Ustaz. oh makalah kelompok ya Pak untuk UTS ya nanti dikumpul di bareng-bareng di akhir aja semua ya oke Iya. kalau gitu ya cukup ya eh nah minggu depan itu berarti kita masih Zoom ya sebentar ya saya lihat jadwal ini dulu kayaknya minggu depan itu mau ada nah, ini apa pemilihan korkodi kalau nggak tahu hari Kamis apa hari Rabu gitu saya ingat saya ya pemilihan itu hari Rabu Rabu apa ya jadi korkodi baru misalnya ya hidup korkodi Kandidatnya oke siapa kalau aja gitu Ustaz? cukup
Ah, nanti tinggal nunggu beritanya siapa yang jadi Korpodi baru ya. Dan ketua BEM baru insya Allah. Oh, Oh, tapi belum selesaikan dulu baru. Mana nih ketua BEM nih? Hadir nggak nih ketua BEM? Hadir Ustadz. Nah, hadir ya. Oke ya. Capek sedang ngurusnya nih. Disuruh ganti lagi ya. Oke kalau gitu cukup. Insya Allah minggu depan nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz. Syukran Ustadz. Yuk.